فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis ini kita bertahmid memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, pertemuan kita sebelum ini membahas tentang salat dalam keadaan sulit atau kondisi darurat atau dalam kondisi safar. Ada bab qasar, meringkas salat yang 4 menjadi 2. Ada juga dikaitkan dengan jamak. Ada istilah jamak qasar, ada istilah qasar saja. Kalau kita melewati perjalanan, maksudnya memenuhi syarat untuk dibolehkannya qasar, maka masuk waktu zuhur kita salat 2 rakaat. Berjalan lagi masuk waktu asar salat 2 rakaat. Yang seperti itu boleh. Namun yang banyak dilakukan qasar itu sekalian dijamak. Masuk waktu zuhur, buat salat zuhurnya 2 rakaat, kemudian iqamah, buat pula salat asarnya 2 rakaat di waktu zuhur itu. Artinya itu disebut dengan jamak qasar takdim di waktu yang pertama. Ada kalanya ketika masuk waktu zuhur tuh kita enggak salat, udah lewat aja kan dalam keadaan safar, berangkat aja terus sampailah nanti di suatu tempat itu kita masuk waktu asar, lalu kita jamak zuhur yang sudah kita lewatkan tadi itu digabung di waktu asar. Bisa jadi 2 zuhur kemudian iqamah, 2 asar di waktu asar itu. Bedanya kalau di waktu asar boleh 2 cara. Bisa asar dulu baru zuhur, bisa juga dan bahkan afdal zuhur dulu baru asar. Tapi untuk waktunya yang di waktu yang pertama tidak boleh kita mendahulukan asar, mesti sholat zuhur dulu dengan segala kriterianya bahwa memenuhi 4 burud. Udah kita bahas 4 burud itu 88,704 kilo atau digenapkan menjadi 89 kilo. Perjalanan yang ditempuh sejauh 89 kilo itu perjalanan yang sudah membolehkan seseorang mengqasar salat. Dengan pembahasannya yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelum ini. Dan bahkan kita sudah membahas tentang salat menghormati waktu. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan khususnya untuk mazhab Syafi'i bahwa orang tidak menemukan air atau debu untuk bersuci, maka dia tetap salat. Akan tetapi salat yang dia lakukan itu untuk menghormati waktu. Dan nanti ketika dia temukan air, meskipun dah lewat waktunya, dia ulang lagi salat itu sekali lagi sebagai qada atau namanya i'adah. Bisa disebut qada, bisa juga disebut i'adah. Dan ada sebab-sebabnya. Ada karena tak menemukan air dan debu, ada dalam keadaan bernajis, tidak mampu menghilangkannya, ada kondisi
tidak mengetahui arah kiblat. Ada kondisi orang yang mampu berdiri tapi dia tidak lakukan berdiri karena khawatir diserang musuh. Nah, itu juga salat menghormati waktu. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab dijelaskan bahwa orang yang seperti itu dia melaksanakan salat semampunya, nanti dia ulang lagi. Karena aslinya dia tidak sah salatnya. Orang yang mampu berdiri dilaksanakannya salat itu dengan duduk, salatnya enggak sah. Mampu berdiri, berdiri. Nah, kalau dia enggak kuat berdiri, sakit, berarti itu memang rukhsah yang diberikan kepadanya. Fa illam tastati qa'iman faqa'idan. Kalau enggak mampu salat berdiri, maka laksanakan dengan duduk. Wa illam yastati fa illam tastati faqa'idan. Kalau tak bisa duduk, wa 'ala janbin, hendaklah berbaring. Nah, jadi ada ketentuannya seperti itu. Kemudian tidak mendapatkan tempat yang suci dan lain-lain sebagainya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Ya Ustaz, saya ragu sebetulnya Ustaz, yang mana yang terakhir kita bahas? Itu yang terakhir. Ya. Qasar sudah, jamak sudah. Nah, sekarang kita membahas tentang syarat jamak takdim. Jadi ternyata jamak takdim itu ada syaratnya. Syarat pertama tertib. Tadi dah disinggung kan? Tertib itu harus salat yang pertama dulu. Ya, waktu zuhur dengan asar digabungkan harus zuhur dulu. Yang pertama syarat jamak takdim. Yang kedua, niat jamak pada waktu salat yang pertama. Apabila seorang musafir ingin melakukan salat jamak, maksudnya jamak takdim, maka dia harus niat jamaknya itu pada waktu salat yang pertama. Selagi orang yang salat tersebut masih dalam salat yang pertama, maka waktu niat jamak itu masih ada. Maksudnya tidak boleh sudah selesai salat pertama baru mau jamak. Kan ada orang salat jamak umpamanya 4-4 lah, katakan dia enggak mengqasar. Dia musafir. Tiba-tiba selesai salat zuhur 4 rakaat baru sadar. Saya kan musafir, bisa dijamak nih. Baru dia mau jamak asar, enggak bisa. Dia mesti meniatkan jamak itu di salat yang pertama. Atau tidak mesti di awal. Kalau umpamanya di awal bagus. Di awal itu misalnya sengaja aku salat zuhur 4 rakaat jamak dengan asar, umpamanya di waktu yang pertama, bagus. Tapi mungkin saja lupa, salat aja biasa, sengaja aku salat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Di tengah-tengah umpamanya ruku atau i'tidal teringat, iya ini musafir, lalu berazam tekad akan dijamakkan ke waktu dengan salat asar, maka itu menjadi syarat untuk bolehnya orang menjamak. Jadi enggak bisa kebetulan, tiba-tiba dah selesai baru. Di salat yang pertama itu disyaratkan. Yang ketiga, muwalat. Muwalat ini bersegera. Artinya tidak boleh ada selang waktu. Jadi antara zuhur dengan asar itu enggak boleh ada pemisah dengan aktivitas lain, maka dia harus segera. Biasanya yang terjadi itu kalau kita musafir salat Jumat, kita mau menjamak antara salat Jumat dengan asar. Walaupun dalam mazhab Hambali tak boleh. Kalau mazhab Hambali tidak boleh menjamak Jumat dengan asar. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Nah, gimana cara menjamaknya? Kalau kita ikut zikir, kan kalau kita di saf depan, habis salam itu kita zikir, lama pula waktunya kan. Nah, itu khawatirnya dia sudah lewat untuk 2 rakaat salat, ukuran untuk 2 rakaat salat, maka habis
kebolehannya. Seharusnya dia bisa menjamak tadi, tapi karena dia biarkan waktu berlalu, makanya disyaratkan muwalat. Muwalat artinya tidak ada jedah waktu, segera habis salam langsung iqamah. Ya, kalau kita di sholat Jumat, kalau susah melewati orang banyak, ya di situ aja berdirinya. Cuma kalau berdiri di situ nggak usah qomat kuat-kuat. Nanti disangka Allahu Akbar, orang berzikir kan, kita qomat kuat-kuat, tentu jadi perhatian orang. Ya qomat pelan-pelan. Andai tak iqamah pun nggak apa-apa, karena iqamah itu bahagian dari sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam dua sholat ini. Jadi sunnahnya tetap sholat zuhurnya iqamah, sholat asarnya iqamah, sholat Jumatnya tadi kan iqamah. Kemudian orang yang jamak ini masih berstatus musafir sampai sholat yang kedua. Nah, ini kalau yang menyebabkan jamaknya safar. Tapi ada kalanya jamak itu bukan hanya karena safar. Ada juga jamak itu karena sakit. Ada juga jamak itu karena bermukim di Arafah, di Muzdalifah ketika haji. Ada juga jamak itu karena hujan atau kejadian luar biasa, huru-hara, umpamanya gempa bumi, gitu kan. Itu kalau waktu maghrib itu nggak bisa dia, kalau umpamanya gempanya pas dekat-dekat maghrib, orang udah sibuk menyelamatkan diri, ya nggak sempat sholat itu, mikir anak, keluarga. Maka apa yang terjadi? Ya berarti jamak aja nanti di waktu isya kalau udah stabil. Nah itu yang dimungkinkan. Jamak itu dibolehkan, padahal nggak musafir. Rupanya jamak itu bukan hanya karena safar, termasuk orang yang sakit itu juga boleh dijamak. Nah, beberapa pertanyaan saya rangkum dalam buku ini di halaman 67, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mau kita bahas 7 pertanyaan, tapi waktu kita ada enggak nih? Berapa menit nih, Ustaz? Yang pertama, ini pertanyaannya mungkin sudah terjawab juga. Bolehkah sholat isya dulu baru maghrib? Nah, tadi sudah terjawab. Kalau jamak takdim tak boleh mendahulukan isya. Kalau jamak takdim maksudnya maghrib dengan isya di waktu maghrib, nggak boleh jamak isya. Isya dulu baru maghrib, harus maghrib dulu. Tapi kalau jamak takhir boleh. Pertanyaan kedua, apakah makmum yang musafir boleh mengikuti imam mukim dan berhenti di rakaat kedua? Gimana caranya tuh? Jadi makmum musafir, imamnya sholat 4 rakaat. Kemudian karena dia ini musafir, udahlah pas 2 rakaat saya salam sendiri dia. Apakah boleh seperti itu? Ya, kalau dia musafir sebetulnya kalau dia masuknya di rakaat ketiga bisa. Masuk di rakaat ketiga, imam salam dia ikut salam. Bisa. Tapi kalau sholat zuhur itu di sholat asar umpamanya, dia buat imam naik rakaat ketiga dia salam, ya enggak boleh. Yang ketiga, apakah musafir boleh menjadi imam dan mengqashar salatnya? Seorang musafir bisa saja menjadi imam, mengqashar salatnya, orang tempatan salat normal. Itu ada hadis, disebutkan hadis ini dalam Musnad Ahmad. Ma safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran illa shalla rak'ataini. Rasulullah setiap dalam perjalanan tidaklah Nabi musafir melainkan salatnya selalu 2 rakaat. Nabi itu kalau safar selalu salatnya 2 rakaat, zuhurnya 2, asarnya 2. Hatta yarji'ah, sampai dia kembali bermukim ke tempat di kampung, di tempat mukimnya. Wa innahu aqama bi Makkah zaman al-fathi 18 lailatan. Suatu ketika Nabi
berangkat ke Makkah untuk Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nah, selama di sana ada lebih kurang 18 hari. Yusalli bin nasi raka'ataini. Nabi salat dengan kaum muslimin 2 rakaat. Padahal orang tempatan di situ salatnya 4 rakaat. Nabi salat 2 rakaat. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Illal maghrib, kecuali salat maghrib. Karena maghrib tak bisa dikosor. Maghrib tu enggak bisa dibuat 1,5 karena dia 3 itu kan. Nah, summa yaqul, lalu setelah Nabi buat 2 rakaat, Nabi berkomentar. Apa kata Nabi? Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, qumu fasallu raka'ataini ukhrayaini. Berdirilah kalian, salat lagi 2 rakaat berikutnya. Fa inna safrun, sesungguhnya kami dalam keadaan safar. Kami ini salatnya 2 aja. Kalian yang penduduk Makkah ini yang enggak musafir, lanjutkan lagi 2 rakaat. Jadi andai kita musafir, tiba-tiba orang-orang mukim itu meminta kita jadi imam, seabu umpamanya. Kan karena imam di mushola Bang Riau Kepri kan dikenal orang banyak. Tiba-tiba berangkat keluar kota. Ini imam besar nih di Pekanbaru. Akhirnya minta jadi imam. Ustaz dah nolak. Enggak. Karena Ustaz memang dah biasa imam, Ustaz je lah yang imam. Jadi Ustaz memilih untuk salatnya 2 rakaat. Tapi kasih tahu dulu Ustaz. Bapak Ibu, karena saya diminta jadi imam, saya ini musafir. Saya buatnya cuma 2 rakaat. Nanti Bapak Ibu lanjutkan aja lagi. Boleh seperti itu, seperti hadis ini, maka bisa dilakukan. Pertanyaan keempat, apakah jika musafir telah melakukan salat jamak takdim, apabila tiba di tempat tinggalnya sebelum masuk waktu yang kedua, apakah harus salat lagi? Nah, di sini maksudnya kalau musafir itu jamak takdim, tiba di tempat tinggalnya sebelum masuk waktu yang kedua, apakah harus salat lagi? Ya, kalau sudah dilaksanakan tak perlu diulang lagi. Yang kelima, jika seseorang sedang berstatus musafir dan akan kembali ke rumah, bolehkah menjamak atau mengqashar salat tiba di rumah? Apabila kita sebagai musafir dan akan kembali ke rumah, jika telah tiba di rumah tidak diperkenankan lagi menjamak dan mengqashar karena sudah tidak dianggap musafir. Kemarin itu kita bahas juga, kita dianggap musafir itu selagi belum sampai di rumah. Jadi walaupun kita dah masuk ke kampung tapi belum sampai di rumah, singgah di masjid, itu masih status musafir, boleh menjamaknya. Tapi kalau dah sampai di rumah, ketentuan sampai di rumah itu dibahas ulama ketika menaruh barang-barang bawaan. Nah, berarti dah dianggap bermukim. Sebelum itu masih bisa dijamak. Yang keenam, seorang berkeliling dengan jarak tempuh yang mungkin mencapai jarak qashar 89 kilo, bahkan lebih dalam 1 hari. Bolehkah ia menjamak dan mengqashar? Tak boleh. Keliling je dia Pekanbaru ni, putar-putar sekian jam lebih 89 kilo, tak bisa. Karena orang musafir tu dia ada niat safar. Dia memang bertujuan untuk keluar, ada sesuatu. Kalau cuma berkeliling-keliling tak berlaku. Kemudian yang terakhir nih pertanyaannya, seseorang sedang safar dari sebelum zuhur, lalu tiba di tempat tujuan pada waktu maghrib atau isya. Karena dalam perjalanan tersebut tidak memungkinkan untuk berhenti saat tiba waktu sholat. Apakah zuhur dan asar boleh dikerjakan pada waktu maghrib dan isya? Nah, ini kan udah masuk bab qadha tibanya. Makanya solusinya menghormati waktu tadi. Tetap qadha juga jadinya. Hanya dia tidak dihitung berdosa kalau sudah buat salat menghormati waktu. Tapi kalau dia dianggap biasa saja, salat tak salat, lalu nanti diqadha, itu dosa. Tapi kalau dia di waktu salat itu dia upayakan semampunya walaupun tanpa wudu, tanpa tayammum, itu memang diwajibkan bagi dalam mazhab Syafi'i. Makanya
dia sholat. Karena tidak bisa sholat asar itu dijamak ke maghrib, nggak bisa. Kalau zuhur dengan asar tadi bisa. Nah, tapi kalau maghrib ini, kenapa zuhur dan asar itu dibuat di maghrib? Tak bisa. Nah, oleh karenanya sholat aja semampunya tadi di waktu zuhur, walaupun dalam mobil, walaupun tidak sempurna, tidak dihitung sah, tapi wajib melaksanakannya karena dianggap kalau tak sholat sama sekali, dianggap melalaikan waktu sholat. Makanya dikenal dengan sholat menghormati waktu. Kalau dia dianggap lalai, berarti dia dihitung meninggalkan sholat. Walaupun tetap dia wajib untuk mengqadanya karena orang yang meninggalkan sholat itu dihitung sebagai dosa. Nah, ini 7 pertanyaan ini sudah lengkap dan sudah kita jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Itu barangkali kajian kita zuhur ini. Ada hal yang mau ditanyakan? Ya Pak, silakan. Ya. Iya. Ternyata sampai di rumah itu sudah sebelum maghrib tapi masih ada waktu asar. Iya. Apakah tadi itu sudah asar tadi setelah sampai di rumah bisa dijawab? Terima kasih. Iya. Syarat dijamak itu bahwa menjamak itu syaratnya musafir. Tadi kan musafir, orang yang boleh menjamak itu karena dia musafir. Yang kedua karena haji. Yang kemudian tadi Muzdalifah tadi itu, kemudian sakit. Nah, adapun setelah sampai di rumah dia enggak status musafir lagi. Lalu gimana yang zuhur tadi itu? Kalau dikhawatirkan kita tidak melaksanakan, tidak mampu, makanya apa dulu? Ini rasa-rasanya enggak mungkin nanti dapat jamak ini. Nah, karena dalam keadaan seperti ini, sholat aja tadi bagusnya. Sholat semampunya. Sholat aja zuhur atau sholat aja jamak saja zuhur dan asar itu dalam keadaan musafir semampunya. Walaupun tanpa wudhu karena kotor tadi kan, masih perlu bersih-bersih segala macam. Sholat saja, nanti sampai di tempat tujuan diulang lagi sholat. Nah, itu yang disebut sholat menghormati waktu. Karena kalau udah sampai nggak bisa berjamak lagi itu. Kalau udah sampai tujuan, selagi kita musafir tuh jamak aja semampunya. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tapi menghormati waktu. Atau di waktu tertentu, di waktu zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, di waktu asar 4 rakaat pula. Semampunya, tidak dipaksakan dalam kondisi seperti itu. Tapi tetap wajib sholat. Nah, itu pembahasan kita. Kan nggak bisa bersuci, gimana cara nggak bisa bersuci? Ya udah sholat untuk menghormati waktu. Wa illam yajid ma'an wala turaban shalla li hurmatil waqti. Kata Imam Nawawi gitu, siapa yang tak menemukan air untuk bersuci, walaupun ada air tapi kesulitan karena ibu-ibu segala macam ini kan, kesulitan memang tak dapat. Ya kalau tak bisa, shalla li hurmatil waqti, dia tetap wajib sholat untuk menghormati waktu. Idealnya gitu. Lalu gimana tuh yang udah berlalu? Diqadha lagi. Yang udah berlalu tuh diqadha. Makanya solusinya untuk ke depan kita bisa berhati-hati. Ini kalau tidak dimungkinkan, ini tak mungkin nanti bisa sholat dalam sholat aja semampunya dulu. Supaya nanti ketika di luar waktunya pun kita bisa mengqadhanya dengan baik, gitu Pak ya. Nah, itu. Memang agak-agak sulit dalam kondisi tertentu, tetapi itu ada solusinya dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.